Aduh, gabut, bosen, gabut. Pengen ke tempat yang luas, sumpak gini terus. Kemana ya? Sawah gitu? Nggak tahu tuh. Hamparan luas, Om. Kenapa ngomongnya sawah, Ikai? Ya tapi yang penting hamparan luas lah. Nikmatin aja dulu. Sudah, kita nikmatin aja. Ah, Tapi lapar, Om. Iya nih, pengen makan, tapi pemandangannya kayak gini juga. Ada nggak ya? Emang ada ya? Makan. Enak. Sawah lagi. Mantap jiwa. Kita makan dulu. dulu. Kenyang. Salah tapi, Om. Ya juga ya. Belum minum. Pengen yang seger. Ada nggak ya? Seger. Asik. Minum dulu. Oh iya, kita tuh makan udah. Ke tempat yang luas udah, sawah kan tadi. Dapat yang seger juga udah. Aneh nggak sih? Yang kita sebut selalu ada ya? Yaudah, kita minta yang aneh sekarang. Yang nggak mungkin kayaknya nih. Mobil deh. Boleh? Pengennya ada sunroofnya? Audionya juga yang keren. Velgnya gede, Teknologinya bagus. harganya terjangkau. Sama saya sih pengen ada kamera 360-nya, Om. Ada gitu? Yes, hanya Wuling Almas yang dapat memberikan fitur panoramic sunroof, audio terbaik, velg berdiameter besar, dan kamera surrounding dengan harga yang sangat bersaing. Masih penasaran? Kita bahas secara singkat. Eksterior depan Wuling Almas mempunyai grill yang sangat agresif dan ganteng. Di sektor lighting sudah dibekali lampu sore, lampu sein yang sudah terintegrasi berteknologi LED, dan yang tak kalah kerennya di bagian spion samping sudah terdapat LED turn signal. Apalagi lampu depannya sudah model proyektor LED yang sangat terang, namun lampu fog lamp masih bulb halogen. Lanjut di bagian samping ada yang menarik, yaitu floating roof design, tombol keyless entry pada sisi driver dan penumpang depan, dan pada bagian belakang ada yang menarik mata, yaitu rear bumper with silver finish skid plate. Wuling Almas berkonfigurasi 5-seater dengan ruang kabin yang sangat lapang dan bergaya mewah. Ditambah dengan jok kulit dan panel-panel interior bertipe soft touch memberikan kenyamanan yang terbaik. Lampu kabin yang terdapat pada Wuling Almas sudah berteknologi LED sehingga nyaman pada mata. Terdapat fitur double blower pada penumpang baris kedua sehingga panas matahari bukan merupakan kendala selama di perjalanan. Wuling Almas mempunyai ruang bagasi yang luas karena bisa dilipat dengan rata beserta tray tambahan yang bisa dilipat. Dan yang paling menarik dalam interior Wuling Almas adalah fitur panoramic sunroof yang luasnya mencapai 0,82 meter persegi yang merupakan terluas di kelasnya. Wuling Almas sudah terdapat one push start button sehingga tidak merepotkan ketika sobat men-start mesin. Di bagian speedometer terdapat LCD 7-inch yang mampu menampilkan MID mobil, yaitu fitur TPMS atau pengukur tekanan ban, audio track, trip meter, odometer, Bluetooth connection, setting MID, notifikasi cruise control, range cruising,
average fuel consumption, dan real-time fuel consumption. Cruise control sudah menjadi standar di Wuling Almaz, ditambah dengan electric seat pada bagian driver mengurangi rasa lelah bagi pengemudi Wuling Almaz. Pada dashboard depan Wuling Almaz terdapat layar LCD yang besar 10,4 inch yang merupakan inti dari sistem multimedia. Apa saja yang bisa ditampilkan pada layar besar itu? Music player with USB, Bluetooth, and aux connection, radio AM, FM. Sistem Wuling Link yang bisa menampilkan informasi pada smartphone sobat ke layar LCD. Bluetooth phone dan juga menampilkan TPMS atau pengukur tekanan ban. Ketiadaan tombol-tombol AC pada Wuling Almaz digantikan oleh layar display yang sangat besar, sehingga pengaturan AC menjadi lebih fleksibel dan informatif. Sobat nggak perlu pusing lagi untuk parkir, karena Wuling Almaz sudah tersedia kamera 360 yang memperlihatkan sekeliling mobil pada layar LCD di bagian tengah. Dan hebatnya kamera 360 ini berfungsi ketika mobil mundur dan maju. Ya, sobat nggak salah dengar. Kamera 360 ini bisa diaktifkan ketika mobil bergerak maju di bawah kecepatan 20 km per jam. Dan yang lebih wow lagi adalah di bagian audio sistemnya. Audio sistemnya Wuling Almaz memakai merek Infinity by Harman dengan subwoofer pada bagian belakang. Bagian pengereman sudah dibekali dengan ABS, EBD, dan BA sehingga tidak perlu khawatir untuk di sistem pengereman Wuling Almaz. Ditambah juga dengan APB atau Electronic Parking Brake dan AVH atau Automatic Vehicle Holding sehingga sobat nggak usah repot-repot untuk menarik rem tangan yang berat. Ketika sobat berada di tanjakan dalam kondisi macet, sobat nggak usah khawatir karena pada Wuling Almaz sudah tersedia fitur HHC atau Hill Hold Assist yang dapat menjaga kendaraan bergerak mundur sebelum bergerak ke depan. Kestabilan berkendara dalam Wuling Almaz dapat terjaga karena adanya fitur ESC atau Electronic Stability Control. Dan yang terakhir adalah dual airbag untuk penumpang depan dan di bagian driver. Sekarang saya sudah berada di dalam Wuling Almaz yang sangat fenomenal di Indonesia, dan kita sangat beruntung bisa mengendari dan bisa mentest drive secara langsung mobilnya. Yang pertama kita lakukan dan direview adalah dari bagian joknya. Jadi joknya itu udah dilapis kulit, terus kemudian posisi duduknya enak, empuk, side supportnya besar. Untuk bawahnya dia side supportnya memang lebih kecil daripada untuk yang bagian tengah, cuman ini pahanya tersangga dengan baik. Untuk perjalanan jauh ini enak dan untuk sehari-hari juga enak. Driving positionnya Wuling Almaz ini saya cukup impresif karena apa? Si pengaturan joknya itu bisa dibuat tinggi, bisa dibuat rendah. Jadi kalau kita misalnya ingin commanding seat seperti saya yang tinggi, jadi bisa ngelihat jalan dengan bebas, itu bisa ditinggiin. Kalau misalnya pengen agak-agak sporty gitu ya, bisa dikedelepin. Alah, kedelepin, what the meaning of kedelepin? Jadi untuk visibilitas ke depan saya rasa nggak ada masalah karena cakupan kacanya juga besar, tapi ada sedikit yang mengganggu karena pilar A-nya itu lebar. Tapi ini gara-gara sistem audionya yang pakai Infinity, jadi tweeternya di sini gede ya, jadi membuat pilar A-nya semakin besar. Tapi nggak masalah lagi karena untuk Wuling Almaz di bawah 20 km per jam dia punya visual 360 di bagian layar LCD yang sangat-sangat besar nih. Jadi kita bisa melihat mobil di samping seperti apa, depannya seperti apa, belakangnya seperti apa. Keren. Setir dan handlingnya Wuling Almaz ini saya bilang dia punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau Wuling, namanya Wuling, jadi kita berbelok itu responnya cepat, feedbacknya juga bagus. Jadi kalau Wuling, ini lucunya kalau lagi kita berjalan, si setir tuh berusaha gimana pun caranya untuk kembali secara cepat dan lurus setirnya. Itu karakternya si Wuling. Nah, responnya juga cepat, terus juga dia enteng banget karena dia punya EPS, Electric Power Steering. Terus kemudian dia juga punya tilt steering, tapi sayangnya belum telescopic.
Suspensi yang dipakai Wuling Almas ini yang depan MacPherson Strut, yang belakang adalah trapezoidal multilink independent suspension, dan rasanya jadi untuk Wuling Almas ini yang depan memang lebih empuk daripada yang belakang, tapi nggak masalah karena kerasnya yang di belakang ini itu untuk menunjang stabilitas di kecepatan tinggi. Tapi kalau secara keseluruhan kalau dibahas suspensinya dia lebih mengarah ke empuk tapi kaku gitu kan. Ada juga empuk yang mengayun, kalau ini empuk tapi kaku, tapi enak lah pasti. Cobain deh Wuling Almas. Mesin yang dipakai Wuling Almas ini berkapasitas 1500 cc dengan turbo charged by Honeywell generasi yang paling bagus atau yang paling baru. Jadi rasanya untuk berkendara dengan Wuling Almas ini dia sangat-sangat responsif. Untuk keluaran tenaganya dia 140 horsepower dengan torsinya 250 Nm, yang artinya horsepower dengan Nm itu kan 2 kali lipatnya. Jadi karakter mesinnya ini dia torsi. Ditambah lagi dengan CVT yang sigap ini siap mengarungi ibu kota atau bahkan ke pegunungan sekalipun. Transmisi yang dipakai Wuling Almas ini dia CVT, tapi bisa disimulasikan manual 8 percepatan. Jadi ada 8 percepatan manual di Wuling Almas. Dan rasanya untuk karakteristik transmisinya, apabila kita di D aja gitu ya, jadi agak kurang responsif, laggy gitu ya. Tapi kalau kita pindahkan ke mode manual itu langsung berubah drastis menjadi lebih galak gitu ya. Si mesinnya sama si transmisinya itu kawin dengan gitu, wush gitu. Terus selain itu si walaupun dia bisa manual juga, dia bisa otomatis di sport mode. Kurang apa lagi coba? Pilihan di transmisinya aja udah banyak. Sistem pengereman Wuling Almas ini yang depan sudah cakram, yang belakang pun sudah cakram, ditambah embel-embel ABS, EBD, BE, bingung kan? Jadi banyak banget fungsi keselamatan di Wuling Almas ini. Terus kemudian untuk pengeremannya sendiri responnya juga bagus. Kemudian juga dia apabila kita injak itu nggak ada jeda seperti kayak mobil Eropa, jadi kita injak juga responnya langsung ngak gitu ya. Enak ini mobil. Konsumsi BBM Wuling Almas ini untuk di dalam kota, kondisi macet-macetan, stop and go, dan malah lebih banyak berhentinya di pinggir jalan gitu kan, karena kita mencoba fitur-fitur yang aneh. Itu bisa 1 liter Pertamax nih. 1 liter Pertamax dia bisa menempuh sekitar 7-8 km. Kalau luar kota itu agak jauh memang gapnya. Jadi 1 liter bahan bakar di luar kota Pertamax dia bisa menempuh 11-12 km. Kekedapan kabin Wuling Almas ini saya mempunyai kesan yang positif karena untuk traffic noise di kiri dan kanan dari depan ini agak sedikit masuk memang, cuman ini masih bisa ditolerir. Terus kemudian juga suara mesinnya ini yang luar biasa, nggak masuk ke dalam kabin, tapi suara ban yang bergesekan dengan aspal memang agak masuk. Dan yang lebih hebatnya lagi, walaupun panel untuk panoramic sunroof ini terbuka, biasanya itu masuk suara, kalau ini tidak terdengar sama sekali. Good job Wuling Almas. Ya udahan. Padahal kan di Wuling Almas keren. Masih betah ya padahal. Masih betah. Tapi kebayang ya kalau misalkan kita beli Wuling Almas disambung sama cewek-cewek Bandung tuh Cantik-cantik gitu ya. rasanya kayak gimana ya? Emang bisa ya? Wah, di mana ini? Ini di mana ya? Wuling Suci Bandung. Wah, cantik. Ya, sobat Aspros, kalau mau disambut dengan wanita-wanita cantik khas Bandung bisa, dan pengen test drive juga mobilnya maksudnya. Bisa langsung kemana? Wuling Suci Bandung. Katakan sekali lagi. Wuling Suci Bandung. Iya, dan kalau misalnya mau beli juga berbagai tipe Wuling, ada di sini semua, dan kalau misalnya udah cocok tinggal dipinang aja. Mobilnya maksudnya. Untuk itu kami Aspros Auto dan